Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang penilaian harian matematika tentang bangun datar yang kemarin telah kita laksanakan. Kemarin Pak Guru sudah menemui beberapa yang masih belum jelas, terutama untuk materi hubungan sisi-sisi dalam segitiga. Nah, makanya pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas pada bagian KD 3.9, yaitu yang tentang luas, keliling, dan juga hubungan sisi-sisi dalam segitiga. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 soalnya perhatikan bangun berikut ini. Keliling bangun di samping adalah, berarti yang ditanyakan adalah kelilingnya. Nah, mari kita bahas soal nomor 1 ini. Nah, untuk mengetahui kelilingnya, maka kita harus tahu dulu bangun tersebut merupakan bangun apa. Nah, coba kita lihat di sana kita dapat menemui tanda garis 2. Nah, yang diberi lingkaran itu, nah, itu ada 4 garis 2 yang sama, gitu. Nah, berarti kalau sisi yang diberi tanda garis 2 itu mempunyai panjang yang sama. Nah, kita lihat panjang yang DC itu 16 cm. Berarti sisi-sisi lain yang diberi tanda seperti itu panjangnya juga 16 cm. Berarti kita tahu bahwa bangun tersebut merupakan bangun persegi, ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya, pertama kita ketahui dulu sisinya itu ada 16. Lalu yang ditanyakan apa? Keliling bangun di samping. Berarti yang ditanyakan adalah keliling. Sekarang kita jawab. Rumus keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, sisinya tadi berapa? Sisinya itu 16. Berarti 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16. Hasilnya adalah 64 cm. Jangan lupa diberi satuan. Kalau cm berarti cm. Kalau keliling itu cuma cm tok. Tapi kalau luas itu baru cm persegi satuannya. Oke, sudah paham ya nomor 1? Kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi tegak 12 cm dan 5 cm. Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah, berarti yang ditanyakan panjang sisi miring segitiga. Nah, kita bahas soal nomor 2 ini. Perlu kita tahu bahwa tadi di soal itu dikatakan bahwa segitiganya adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi tegaknya adalah 12 dan 5 cm. Sisi tegak itu berarti yang bukan sisi miring. 12 cm itu yang sana, dan yang bawah itu 5 cm. Lalu diketahui dulu panjang sisi tegak adalah 12 dan 5 cm. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang sisi miring. Panjang sisi miring itu yang mana? Ya, yang itu, panjang sisi miring. Kita lambangkan dengan huruf C supaya nanti bisa dengan mudah untuk mengerjakan, nggih. Nah, sudah yang ditanyakan adalah sisi miringnya, ya. Berarti sekarang kita akan coba menjawabnya. Kita akan menjawab sisi miring tersebut, bagaimana cara mencarinya, yaitu dengan rumus hubungan sisi-sisi antar segitiga, atau kata lainnya adalah Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu bagaimana? Nah, kalau lebih mudahnya seperti ini. Kalau misalkan yang dicari sisi miring,
Sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang, ya toh. Kalau sisi yang paling panjang berarti ditambahkan, ya toh. Kalau paling panjang itu berarti ditambahkan. Berarti rumusnya C, kita kan sudah memisalkan tadi C ya. C sama dengan, jangan lupa, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan C sama dengan A kuadratnya berapa? A-nya berapa? A-nya 12, berarti 12 kuadrat ditambah B-nya berapa? B-nya 5 kuadrat. Nah, kita hitung C sama dengan 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat itu bukan 12 dikali 2, tetapi 12 dikali 12. Hasilnya adalah 144 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu juga bukan 5 dikali 2, tetapi 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Lalu kita jumlahkan. C sama dengan akar dari 169. Nah, di sini kalian wajib hafal hasil dari akar-akar itu, karena akan dipakai sampai kelas 6 besok, sampai seterusnya akan dipakai. Jadi kalian wajib hafal ya. Kalian bisa mencarinya di internet, dihafalkan boleh. Nah, hasil dari akar 169 itu adalah 13 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sudah paham nomor 2? Baik, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya, luas segitiga di bawah ini adalah, berarti yang ditanyakan luas segitiga. Kita bahas, oke? Nah, kita gambar dulu segitiganya, gitu. Segitiganya di sana sisi miringnya itu 5 cm, lalu sisi tegaknya AB itu 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas segitiganya. Nah, rumus luas segitiga itu apa? Rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2, atau setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang coba kita lihat dalam segitiga. Tingginya sudah ada 4 cm, tetapi alasnya belum diketahui. Alasnya itu yang BC itu belum diketahui ya. Nah, berarti kita harus mencari alasnya terlebih dahulu. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya yaitu dengan rumus hubungan sisi-sisi antar segitiga. Nah, masih ingat ya tadi ya, kalau sisi miring, mencari sisi miring berarti kita jumlahkan. Nah, di sana sisi miringnya sudah ketemu, berarti bukan mencari sisi miring, tetapi yang sisi bawah itu BC. Nah, kalau seperti itu berarti caranya adalah dikurangkan. Pokoknya nek ora sisi miring kuwi liyane dikurangkan. Nah, le ngurangkan yang mana dulu? Apa sik 4 kuadrat dulu, apa sik 5 kuadrat dulu? Nek 4 kuadrat dulu nanti hasilnya minus. Makanya yang ditulis yang pertama yaitu sisi miringnya dulu. Nah, berarti rumusnya BC sama dengan akar AC kuadrat, AC itu sisi miring, dikurangi AB kuadrat. AB kuadrat itu tingginya itu ya. Nah, kita masukkan BC. BC sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. BC sama dengan akar 25 dikurangi 16. BC sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? BC adalah 3. Berarti panjang BC di sana adalah 3. Nah, sekarang kita bisa memasukkan di dalam rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan alasnya tadi berapa?
3 cm dikali tingginya berapa? 4 cm dibagi 2. Nah, kalau seperti ini, bentuknya seperti ini, berarti kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 4 itu berapa? 12 per 2. Jadi 12 per 2 itu berapa? 12 dibagi 2. Jadi luas segitiganya adalah 6 cm persegi. Jawabannya adalah B, bebek. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Panjang T dari bangun di samping adalah, berarti yang dicari adalah T-nya, ya toh? Nah, kita bahas. Sekarang coba kalian lihat, bangun di sana adalah bangun trapesium. Tetapi yang dicari adalah tinggi dari trapesium itu. Nah, untuk mencari tinggi dari trapesium itu, kita lihat yang kita fokuskan adalah segitiga yang ada di sisi kiri trapesium itu. Nah, kalau sudah tahu, berarti kalau sudah tahu itu merupakan bangun segitiga, berarti cara mencarinya adalah dengan rumus hubungan sisi-sisi antar segitiga atau Pitagoras. Nah, kita tulis dulu. Diketahui sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah 17 cm. Alasnya berapa? Alasnya 8 cm. Yang ditanya T-nya. Nah, yuk kita jawab. Coba mencari T-nya, berarti rumusnya apa rumusnya? Ya, tepat sekali. Sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Gitu. Karena tadi masih ingat toh, kalau sisi miring, mencari sisi miring baru dijumlahkan karena paling panjang. Nah, ini karena mencari yang lain, berarti selain sisi miring, berarti kita kurangkan. Yang dikurangkan yang mana dulu? Sisi miringnya terlebih dahulu. Makanya sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. T sama dengan akar dari sisi miringnya berapa? 17 kuadrat dikurangi alasnya berapa? 8 kuadrat. Berarti T-nya berapa? 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat itu 17 kali 17, hasilnya adalah 289 dikurangi 8 kuadrat. 8 kali 8 64. T-nya adalah akar 225, ya. Akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang T-nya adalah 15 cm. Ingat ya, kalau sudah diakar berarti akarnya hilang. Jangan dikasih akar lagi, oke? Itu. Jadi panjang T adalah 15 cm. Sudah ketemu. Oke, lanjut nomor 5. Pertanyaannya, keliling bangun persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm adalah. Oke, kita bahas. Nah, kalau soal seperti ini kita gambarkan terlebih dahulu, lebih mudahnya nggih, supaya kalian tidak bingung. Kita gambarkan persegi panjang, kita gambar persegi panjang seperti itu. Panjangnya berapa tadi? 30 cm. Kita tulis 30 cm. Lalu lebarnya 20 cm. Nah, kita tuliskan, diketahui panjang 30 cm, lebar 20 cm. Yang ditanyakan adalah keliling bangun. Nah, nek keliling bangun itu beda ya dengan luas bangun. Kalau keliling itu bagian tepi bangun yang membatasi bangun tersebut. Kalau luas itu gedene jerone, ya. Itu bedanya keliling dan luas. Nah, rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L, atau sama saja dengan P tambah L tambah P tambah L.
Nah, itu ya. Tapi kalau 2 kali P tambah L itu lebih ringkas. Oke, kita masukkan. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P-nya berapa? P itu panjang. Panjangnya berapa? 30 cm, berarti 30 ditambah lebarnya 20 cm. Nah, kalau seperti ini, cara menyelesaikannya adalah yang dikurung terlebih dahulu. Kita jumlahkan dulu, berarti keliling persegi panjang sama dengan tetap yang 2 kali ditulis dulu, 2 kali berapa? 30 tambah 20, 50. Nah, 2 kali 50 hasilnya berapa? 100 cm. Nah, jadi keliling bangun persegi panjang adalah 100 cm tanpa persegi ya. Ingat-ingat tanpa persegi karena ini merupakan keliling. Kalau luas baru menggunakan persegi. Persegi itu tandanya adalah 2 di atas satuan luas itu ya. Oke. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan bangun berikut ini. Luas bangun di samping adalah, nah berarti dapat kita lihat di sana adalah bangun persegi panjang. Ya, oke, kita lihat dulu bangunnya seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya kita ketahui dulu panjangnya berapa? 24 cm dan lebarnya 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas bangunnya itu berapa? Berarti luas. Ingat ya konsepnya ya. Kalau luas kui berarti gedene jerone kui piro to? Beda kalau keliling. Keliling itu garis tepinya bangun itu ya, kalau keliling. Nah, luas bangun persegi panjang rumusnya apa? Rumusnya adalah panjang dikali lebar ya. Diingat-ingat ini, dihafalkan betul-betul luas dari bangun datar itu nggih, supaya besok tidak bingung ketika ada soal yang lain. Ini baru persegi panjang. Oke. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar rumusnya. Berarti luas persegi panjang sama dengan kita masukkan panjangnya berapa? 24 cm. Lebarnya berapa? 12 cm. Kita masukkan berarti 24 dikali 12. Oke. Berarti luas persegi panjang berapa? 24 kali 12. Ya. Hasilnya adalah 288 cm persegi. Ingat ya, luas harus memakai satuan persegi, jangan lupa. Sekarang kita simpulkan. Jadi luas persegi panjang adalah 288 cm persegi. Sangat mudah ya, ini nomor 6 ya. Lanjut nomor 7. Sebuah persegi memiliki luas 64 cm persegi. Maka sisi dari persegi tersebut adalah, yang ditanyakan adalah sisinya ya. Yang ditanyakan adalah sisinya. Oke, kita bahas. Pertama kita ketahui dulu luas perseginya berapa? 60 cm persegi. Kita gambar persegi seperti itu, luasnya 64 cm persegi. Yang ditanyakan adalah sisinya ya. Sisinya yang ditanyakan. Nah, berarti cara menjawabnya kita tulis dulu. Luas persegi itu rumusnya apa toh? Luas persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Ya, ingat-ingat itu luas persegi. Nah, sekarang kita masukkan luas persegi sudah diketahui tadi berapa? 64 cm persegi. Berarti kita masukkan di sana 64 cm persegi sama dengan sisi dikali sisi. 64 cm persegi sama dengan sisi kuadrat. Nah, itu kan baru sisi kuadrat. Sisi kuadrat ya. Yang kita cari adalah sisinya. Berarti kita akan menghilangkan kuadrat dari sisi itu. Cara menghilangkan kuadratnya bagaimana? Yaitu dengan mengakar si
64 tadi, berarti akar 64 cm persegi sama dengan sisinya. Berarti sisinya berapa? Akar dari 64, 8 cm. Jadi panjang sisinya adalah 8 cm. Nah, itu ya. Pokoknya Pak Guru pesan luas bangun datar itu silahkan dihafalkan ya. Dan juga keliling itu juga harus hafal. Oke, lanjut soal nomor terakhir, yaitu nomor 8. Sebuah taplak meja berbentuk persegi memiliki sisi 32 cm. Berapa luas taplak meja tersebut? Berarti yang ditanyakan luasnya itu berapa toh? Nah, kita bahas. Kita lihat dulu, kita ketahui dulu. Bentuk taplak adalah persegi. Nah, berarti kita tuliskan, kita gambarkan persegi seperti itu. Sisinya adalah 32 cm. Sisinya 32 cm. Berarti kalau bangun persegi, sisi yang lain adalah 32 dan 32 ya. Karena persegi itu sisinya sama panjang semuanya. Nah, yang ditanyakan itu apa? Luas taplak. Ya, luas taplak. Berarti kalau yang ditanyakan luas taplak, taplaknya tadi berbentuk apa? Persegi. Berarti kita cari luas persegi. Luas persegi itu apa rumusnya? Sisi dikali sisi. Nah, luas persegi sama dengan sisinya tadi sudah diketahui berapa? 32 cm. Berarti 32 dikali 32. Berarti luas perseginya adalah 1024 cm persegi. Ingat perseginya jangan lupa ya. Banyak yang perseginya lupa ya. Jangan sampai lupa. Kita kasih kesimpulan. Jadi luas taplak adalah 1024 cm persegi. Nah, oke. Sekian pembahasan kita tentang materi matematika pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.